warahmatullahi wabarakatuh. Ismahuli an u'arrifakum ala nafsi. Ismi Sri Rahayu Ningrum. Ana min mustawa thalith. Ana min qismi ta'lim lughatil arabiyyah fi Jamiati Juanda, Bogor. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas teori konstruktivisme dalam pembelajaran bahasa Arab. Latar belakang. Pembelajaran bahasa Arab di era modern menuntut adanya pendekatan yang dapat memberikan pengalaman belajar yang aktif, bermakna, dan relevan bagi siswa. Salah satu pendekatan yang dapat memenuhi tuntutan tersebut adalah teori konstruktivisme, yang menekankan pada peran aktif peserta didik dalam membangun pemahaman dan pengetahuan mereka sendiri. Dalam konteks pembelajaran bahasa Arab, teori konstruktivisme dapat memberikan landasan yang kuat untuk merancang strategi pengajaran yang lebih interaktif dan kolaboratif. Meskipun demikian, implementasi teori konstruktivisme dalam pembelajaran bahasa Arab masih sering diabaikan. Banyak guru yang masih bergantung pada metode tradisional yang lebih terfokus pada pengajaran satu arah. Pengertian konstruktivisme. Konstruktivisme adalah aliran filsafat dan psikologi yang menyatakan bahwa pengetahuan tidak hanya diterima secara pasif, tetapi dibangun oleh individu melalui interaksi dengan lingkungannya. Teori ini diperkenalkan pertama kali oleh Giambattista Vico pada tahun 1710 Masehi dan kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh tokoh seperti Jean Piaget dan Lev Vygotsky. Kemudian, prinsip dasar teori konstruktivisme. Di sini saya mengambil 3 poin prinsip dasar. Yang pertama, pengetahuan dibangun oleh siswa itu sendiri. Yang kedua, pembelajaran tidak sekedar mengumpulkan fakta. Dan yang terakhir, interaksi dan aktivitas penting dalam pembelajaran. Yang pertama, pengetahuan dibangun oleh siswa itu sendiri. Maksudnya adalah, guru hanya bertindak sebagai fasilitator dan bukan sebagai sumber pengetahuan. Yang kedua, pembelajaran tidak sekedar mengumpulkan fakta. Artinya, siswa harus mengalami dan memproses pengetahuan agar dapat memahami sendiri. Dan yang ketiga, interaksi dan aktivitas penting dalam belajar. Aktivitas siswa dalam kelas mendorong mereka untuk berpikir kritis dan kreatif. Strategi pembelajaran berbasis konstruktivisme. Yang pertama, discovery learning, yaitu siswa mencari solusi dan jawaban sendiri melalui eksperimen dan eksplorasi. Yang kedua, cooperative learning, yaitu pembelajaran dilakukan dalam kelompok untuk meningkatkan kolaborasi dan pemahaman sosial. Dan yang ketiga, experience learning. Siswa belajar dari pengalaman nyata dan aktivitas praktis di lapangan. Strategi pembelajaran kolaboratif. Pembelajaran kolaboratif bertujuan untuk melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran dengan bekerja sama dalam kelompok. Strategi ini efektif untuk meningkatkan keterampilan komunikasi, memperbanyak kosakata, dan memperkuat pemahaman tata bahasa. Beberapa strategi yang dapat diterapkan yaitu 1. Jigsaw atau teka-teki kelompok. Yang kedua, think, pair, and share. Berpikir, berpasangan, dan berbagi. Yang ketiga, role play atau bermain peran. Dan yang terakhir, membuat
Mind mapping kolaboratif. Implikasi pembelajaran. 1. Peran guru. Guru bertindak sebagai fasilitator, memberikan tantangan, dan memotivasi siswa agar berpikir mandiri. Kedua, siswa sebagai subjek belajar. Siswa dituntut untuk aktif mandiri dan bertanggung jawab atas hasil belajarnya sendiri. Yang ketiga, evaluasi berbasis proses. Penilaian tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses belajar yang dilalui siswa, seperti partisipasi aktif dan pemecahan masalah. Yang terakhir adalah kesimpulan. Teori konstruktivisme dalam pembelajaran bahasa Arab menekankan bahwa siswa adalah subjek aktif dalam proses pembelajaran yang membangun pemahaman mereka sendiri melalui pengalaman, interaksi sosial, dan refleksi. Dengan pendekatan ini, pembelajaran bahasa Arab tidak hanya berfokus pada hafalan tata bahasa dan kosakata, tetapi lebih pada pengembangan keterampilan berpikir kritis, komunikasi, serta pemahaman konstekstual. Guru berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa mengeksplorasi dan menghubungkan konsep-konsep bahasa dengan pengalaman nyata. Penerapan teori ini dapat menciptakan suasana belajar yang lebih dinamis, kolaboratif, dan bermakna, sehingga meningkatkan motivasi serta kemampuan siswa dalam berbahasa Arab secara holistik. Syukron ala ihtimamikum. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wallahu yaqulul haq wa huwa yahdis sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.